Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel YouTube kami, Rizwanto Protect. Semoga akhirnya semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallahu fikum. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial suatu pemasangan saklar touchscreen ya, yang mana saklar touchscreen sendiri adalah saklar pengganti saklar manual untuk berbagai macam keperluan peralatan baik di mobil, motor dan lain sebagainya. Oke, langsung saja akhirnya semua dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai, tentunya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami agar kami dapat membuat video-video yang menarik untuk Anda. Oke guys, untuk saklar touchscreen ini adalah saklar yang saya buat ya, yang mana fungsinya itu sangat unik ya. Nanti pada setelah hasil dari pemasangan Anda bisa lihat bahwa sebuah peralatan yang ada itu hanya bisa diaktifkan dengan cukup disentuh saja. Nah, untuk dapat disentuh tentunya membutuhkan sebuah peralatan ya, dan ini adalah peralatan yang saya buat. Anda bisa mendapatkan alat ini tentunya di bawah ini ya. Bisa pesan kami, insya Allah nanti kami akan segera kirim ke hadapan Anda. Oke guys, langsung aja. Ini bagian-bagiannya ya dari saklar ini adalah tentunya karena ini bersifat elektrik ya, jadi ada saklarnya dari kabel merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Kemudian yang ini adalah touchscreen-nya ya, nanti bisa ditaruh di bagian yang Anda inginkan, tentunya di dalam cover, dan nanti Anda akan sentuh di bagian luarnya sehingga kelihatan unik dan tidak terlihat. Yang mana untuk tutorial kali ini kan akan dilaksanakan atau digunakan untuk sebuah pemasangan kabin R3 ya. Kalau kita lihat untuk saklar sebelumnya, ini saklarnya masih manual ya. Jadi kalau kita mau menghidupkan lampu, ini lampunya kita geser. Kadang kalau nggak pas ini harus dipasin dulu lah. Untuk supaya tidak seperti ini, bisa kita ganti dengan saklar touchscreen tadi. Nanti lebih praktis, lebih unik, dan tentunya penggunanya lebih mudah. Dan saya kira nanti harganya juga nggak begitu mahal ya. Sebelum kita melakukan pemasangan, akan kita bongkar dulu ya ini. Jadi kita untuk R3 ini kita cabut dulu ininya ya. Nah, nanti kalau kita cabut kita bisa lihat ini. Kemudian kita bisa lepas dulu kacanya ini ya guys ya. Kita klip ini ada lubang pembuka dengan alat saya gunakan seperti ini guys. Jadi dibuka seperti ini, dicokilah hati-hati ya. Ini ada dua bagian. Setelah kita bongkar, kita lihat bagian-bagiannya. Dia memiliki untuk switch kabinnya itu ada 3 kabel ya, kabel hitam yang pinggir, dan tengahnya itu kabel hitam strip merah. Kemudian ini ada kabel putih. Perlu guys ketahui ya, untuk bagian ini, untuk hitam ini adalah ground ya, dan yang tengah ini adalah kabel arus ya. Dia dapat arus dari baterai langsung ya, dan ini bebannya, jadi untuk mengaktifkan ke arah mana itu saklar akan digunakan. Jadi langsung aja guys. Sebenarnya ini untuk pemasangannya cukup mudah ya. Ini kan terdiri di 4 kabel.
langkah pertama kita pasang nanti di bagian merahnya ya, nanti kan ini di bagian tengah ya. Agan bisa pakai klip yang dijual di online tuh ada, untuk supaya tidak rusak. Tapi sayang sekarang saya belum beli ya, jadi nanti pada saat sudah beli gampang, ini tinggal pakai alat yang ada itu, tidak merusak kabel. Nah ini saya hanya akan menunjukkan saja ini bahwa ini adalah positif, taruh di bagian tengah nih. Jadi lah yang tengah ini adalah sudah saya keluarkan ya guys ya. Saya udah keluarkan, diperpanjang kabelnya, jadi menjadi kabel ini adalah kabel yang bagian tengah ini. Nah, nanti kita sambungkan ke seperti ini ya. Ini untuk tentunya nanti kalau untuk pemasangan lebih lengkapnya harus menggunakan isolasi ya, atau yang rapi. Tadi yang seperti saya bilang harus menggunakan klip kabel jumper itu ada ya, gampang, nanti tinggal ditempel terus tekan di bagian kabel. Kemudian ini yang selanjutnya adalah groundnya. Tentunya ini harus disambungkan ke bagian pinggir ini. Ini ada pinggir warna hitam ground, sambunganlah ke bagian pinggir ini ya. Aduh, pinggir ini ground. Tadi ini copot ya, yang ini tadi yang positifnya ya. Hati-hati guys, untuk penyambungan ini jangan sampai berhubungan antara ini kan positif dengan negatif. Kadang kalau kita bersentuhan maka akan koslet ya, maka sikring akan mati. Sikringnya akan mati. Itu sikringnya sikring 7,5 ya yang ada di kabin. Kalau misalnya tahu-tahu tersenggol terus mati, tinggal ganti aja guys. Harganya sekitar 5.000-an sikringnya ya. Nah kemudian yang ini adalah bagian yang bebannya ya. Kita coba nanti, ini kan punya dua kabel, salah satu di antara ini harus kita hubungan ke groundnya. Ini coba kita ini hubungan ke groundnya, hubungan ke ground. Terus yang ini kita ini bebas, kita ambil salah satu ya. Salah satunya ya harus ini ke ground. Nah satunya harus kita hubungan ke yang kabel pinggir ini untuk bebannya. Ini kita udah panjangin menjadi putih ini ya. Ini untuk beban kita tempelkan di ini ya, seperti ini guys. Jadi ini udah fix pemasangannya. Kita coba ya, coba lagi, ulangi lagi. Tadi kita agak sempat tertunda. Kita sentuh ya. Kalau ini berhasil kan torchnya akan, lampunya akan nyala. Ini alhamdulillah udah berhasil guys. Kita ulangi lagi guys, untuk matiin. Nah jadi seperti itu ya. Kita sekali lagi ulangi lagi ya. Jangan terlalu mengambang dalam melakukan sentuhan ya, harus fix. Jadi langsung kalau misalnya nanti sudah di covernya langsung aja tet gitu, jangan mengambang ini. Nah ini seperti itu, matiin. Cuman ini ada warning ya, bahwa kalau kita on langsung matiin bisa, cuman untuk kita nyalain lagi nggak bisa langsung ya guys. Ini ada jeda sekitar 5 detik. Tujuannya adalah supaya kontak yang ada di relay ini itu nggak cepat rusak. Jadi untuk menyalakan lagi harus kita tunggulah 5 detik. Kita seperti itu. Kalau udah lewat dari 5 detik dia akan nyala, tapi kalau belum dia nggak nyala ya guys ya. Jadi jangan menganggap ini error, tapi emang seperti itu fungsinya. Kalau udah lewat dari 5 detik kita nyalain lagi pasti bisa back. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penyambungannya di fungsinya di mika ya, ini kan nanti akan ditempelkan di mika ini. Sebenarnya nanti tinggal ditempelkan saja ini kan ya, kalau yang disentuh di bagian luar maka ditaruh di bagian dalam. Nanti ini kita tinggal masukin aja ke kolong sebelah sono ya. Ini sebelumnya kita isolasi dulu ya guys ya, supaya aman.
Ini kita isolasi dulu ya seperti ini. Jadi untuk setelah selesai jangan lupa diisolasi ya. Tadi setelah fix dicoba dan nyala, ini diisolasi aja. Di sini saya pakai isolasi bakar ya, biar rapi ya, sehingga aman, tidak berhubungan dengan yang lain. Nah, kemudian untuk sensornya kita selipkan masuk ke bagian ini, masukin nih, ada lubang ya. Nanti keluar sini, nanti akan kita pasang di mika ini. Kita lihat cara masangnya nanti ya, bagaimana supaya bagus. Pemasangan di mikanya ya, kita bisa pakai double tip. Ini udah saya pasang double tip potongannya ya, double tip yang biasa kita beli di toko lah ya, seperti ini ya. Kita potong untuk kita nempelkan sensornya ini. Jadi di double tip bagian dalam, nanti kan yang disentuh di bagian luarnya. Jadi kita tinggal nanti tempelkan saja sensor. Ini ada bagian yang rata sama yang agak gelombang, ini nanti ditempelkan yang bagian rata ya. Seperti ini ya. Untuk ditempel, kita tempelkan saja ini sensornya, kita tekan supaya fix. Nanti secara fungsi tinggal kita mainin ya. Kalau misalnya kita on, dia nyala ya. Kemudian kita off, dia mati. Kita tunggu sampai 5 detik, kita nyalain lagi, push lagi ya. Itu seperti itu. Jadi ini udah berhasil, tinggal nanti kita pasang mikanya kembali dan kita rapihkan, dan kita pasang kembali switchnya ini di dalam kabin dan bisa difungsikan. Nah, ini udah kita masukin lagi ya mikanya di cover ini. Kalau kita sentuh udah fungsi ya ini, atau nyala, matiin lagi. Nanti kita tinggal masukin ini masukin ke dalam aja ya, ke dalam aja seperti ini. Ada ruangan yang kira-kira apa, lapang ya di dalamnya, dan kita pasang ini, tinggal kita pasang lagi. Seperti ini rapi. Dia udah fungsi. Jadi untuk fungsinya udah unik ya guys ya. Seperti ini. Jadi lihat, kita tunggu 5 detik ya guys. Ini ya, nyala, dia akan mati. Jadi tentunya nyentuhnya pas di area sensor ya, di bagian luarnya saja. Jadi nanti agan semuanya nggak perlu kita geser-geser lagi. Posisi saklarnya biarkan di posisi door. Kalau kita malam-malam mau nyalain, kita tinggal sentuh aja. Seperti ini. Demikian ya guys pemasangannya, cukup praktis dan mudah. Mudah-mudahan kalau pemasangan benar tidak terjadi korslet ya. Kalau sekiranya tidak bisa atau tidak berani, bisa serahkan kepada ahlinya ya. Demikian, atas perhatiannya, jangan lupa utamakan sholat, dan bagi Anda yang bekerja utamakan keselamatan kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.